Halo Sobat Mahasiswa, perkenalkan nama saya Novita Nursafitri dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 25 kali 1020. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mahasiswa cerdas paham apa itu kekerasan seksual baik secara verbal, non-fisik, fisik, daring maupun TIK. Baik kawan, silahkan disimak penjelasannya ya. Ya, isu kekerasan seksual ini merupakan salah satu isu yang paling terpenting. Mari kawan, kita bahas mengenai apa itu kekerasan seksual, bagaimana dampaknya, dan bagaimana cara kita menanggulangi adanya isu kekerasan seksual. Sepanjang tahun 2021, kabar mengenai isu kekerasan seksual seakan tidak ada habisnya. Tak hanya di ranah privat, kekerasan seksual kerap terjadi di institusi pendidikan dan bahkan lingkungan keagamaan, yang mana kedua tempat tersebut merupakan tempat yang diyakini masyarakat sebagai ruang aman. Itu hanya segelintir kasus yang ada. Sepanjang Januari sampai Oktober 2021, Komnas Perempuan menerima 4.500 aduan kekerasan seksual. Meski aduan melonjak, banyak korban enggan melapor karena takut. Dari beberapa kasus yang dilampirkan tadi, apakah sobat mahasiswa sudah tahu betul apa itu kekerasan seksual? Jadi, kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan, baik itu merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh ataupun fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa atau gender, yang dapat berakibat mengalami penderitaan psikis atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan bisa menyebabkan orang tersebut hilang kesempatan, seperti hilang kesempatan untuk melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021, kekerasan seksual bisa menimpa pada laki-laki maupun perempuan. Lalu, siapa saja sih pelaku dari kekerasan seksual itu sendiri? Kekerasan seksual bisa berasal dari orang yang tidak kita ketahui maupun orang yang dekat dengan kita, seperti dari ayah, paman, tetangga, guru, teman, dan lain sebagainya. Lalu, di mana saja sih kasus kekerasan seksual itu bisa terjadi? Kasus kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, seperti di rumah, di jalan, di tempat kerja, di sekolah, tempat umum, tempat wisata, bahkan di tempat ibadah sekalipun. Lalu, apakah teman-teman sudah tahu apa saja bentuk-bentuk dari kekerasan seksual? Yang pertama itu ada kekerasan verbal atau kekerasan dalam bentuk lisan. Kekerasan jenis ini merupakan tindakan yang merujuk secara seksual, di mana pelaku utama mengeluarkan kalimat yang bersifat menyerang, mendominasi, mengecek, memanipulasi, dan menghina korban, di mana tindakannya tersebut dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Yang kedua yaitu kekerasan seksual secara fisik. Kita sudah tidak asing lagi dengan kekerasan jenis ini. Kekerasan fisik merupakan kekerasan berupa sentuhan yang tidak diinginkan yang mengarah ke perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, mencubit, melirik, atau bahkan menatap dengan penuh nafsu. Yang ketiga yaitu kekerasan seksual secara non-fisik atau isyarat. 3 dari 5 perempuan pernah mengalami kekerasan jenis ini. Kekerasan jenis ini bisa bermacam melalui siulan, komentar berkonotasi seksual, godaan, disentuh tanpa konsensual hingga diperlihatkan alat vital. Tak hanya kekerasan seksual secara fisik saja, saat ini kerap terjadi kekerasan seksual berbasis teknologi. Kekerasan jenis ini bisa berupa penyebaran foto, suara, ataupun video berkonten seksual tanpa sepengetahuan orang yang dalam konten tersebut. Lalu, apa saja sih dampak dari kekerasan seksual?
Dampak dari kekerasan seksual itu bisa menyebabkan salah satunya itu depresi, yang kedua yaitu penurunan kesehatan mental, yang ketiga merasa bersalah dan malu dengan diri sendiri, serta yang keempat yaitu rasa ketidakberdayaan sehingga bisa menimbulkan insomnia. Kira-kira apa saja sih yang dapat kita lakukan ketika kita mendapatkan kekerasan seksual? Kita bisa melakukan yang pertama itu dengan bersikap tegas, yang kedua yaitu bisa cerita pada orang yang kita percaya, yang ketiga yaitu kumpulkan bukti-bukti, serta yang keempat laporkan pada pihak yang berwajib seperti pada Komnas HAM dan Perempuan. Tubuhmu adalah milikmu, jadi tidak ada yang boleh menyentuh ataupun melihat. Saya, Novita, mahasiswa UNU Yogyakarta, siap gerak bersama mencegah kekerasan seksual. Cukup sekian dari saya. Kalau ada kurang silahkan ditambahkan, kalaupun ada lebih silahkan dikembalikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.